Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Indriani. NIM saya 190590504004. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tengku Umar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas midterm mata kuliah Hukum Islam yang diberikan oleh Bapak Novan. Jadi, di dalam video ini saya akan membacakan pertanyaan beserta dengan jawabannya mengenai tentang hukum Islam. Di sini saya buat pertanyaannya, 5 pertanyaan dari materi pertemuan pertama, 5 pertanyaan dari materi pertemuan kedua, dan 5-nya lagi dari pertemuan 3 sampai dengan pertemuan 7. Jadi, saya akan langsung membacakan pertanyaan beserta jawabannya. Pertama, yaitu nomor 1, jelaskan apa itu hukum Islam. Jadi, hukum Islam atau yang sering disebut dengan syariat Islam adalah hukum yang di dalamnya berdasarkan pada ajaran agama Islam. Hukum Islam juga bisa diartikan hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah ataupun perbuatan. Jadi, hukum Islam itu hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, baik yang berhubungan dengan kepercayaan, baik yang berhubungan dengan akidah maupun dengan perbuatan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengertian daripada sumber hukum Islam. Baiklah, sumber hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu-wahyunya yang kini terdapat di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik di dalam kitab-kitab hadis. Jadi, sumber hukum Islam itu sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu-wahyunya yang kini terdapat di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik di dalam kitab-kitab hadisnya. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan hierarki sumber hukum Islam di Indonesia. Jadi, hierarki sumber hukum Islam di Indonesia yang saya ketahui yaitu ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Kenapa yang pertama dan utama dan juga yang paling tertinggi itu Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu langsung diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jadi yang kedua yaitu hadis atau sunnah Rasul. Dan yang ketiga yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut sebagai bentuk ijtihad. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apa tujuan hukum Islam? Jadi, tujuan hukum Islam ialah supaya manusia hidup di dunia ini sesuai dengan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Apa manfaat hukum Islam? Adapun manfaat hukum Islam yang saya ketahui adalah supaya manusia terutama umat Islam mengetahui apa sih nilai hukum Islam dari setiap tindakan dan perbuatan, yakni apakah wajib, sunnah, mubah, ataupun justru malah haram, yakni terlarang. Sehingga dalam kegiatan kita sehari-hari dapat bernilai ibadah dan terhindar dari perbuatan dosa. Selain itu, manfaat penerapan hukum Islam adalah adanya kepastian hukum dan penegakan keadilan, serta mencegah timbulnya pelanggaran dan kejahatan karena ditegakkannya hukum Islam secara tegas dan adil. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Jelaskan pengertian syariah. Pengertian syariah
adalah jalan atau agama yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditempuh oleh kita sebagai hambanya, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum dan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan dalam menjalani agama Islam. Dengan kata lain, syariah sama dengan agama. Sumber dari syariah adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran dan Rasulullah SAW melalui hadis. Kemudian, objek dari syariah. Objek dari syariah adalah menyeluruh, yaitu lahir dan batinnya manusia, termasuk di dalamnya urusan ibadah. Hukum dalam syariah tidak bisa dirubah dan bersifat universal, serta balasan bagi yang melanggar adalah balasan Allah pada hari perhitungan amal. Jadi, syariah ini adalah jalan atau agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditempuh oleh kita sebagai hambanya, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum dan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita dalam menjalani agama Islam ini. Syariah dengan kata lain juga disebut sebagai agama. Sumber dari syariah adalah dari Allah, yaitu melalui Al-Quran dan hadis. Kemudian, objek syariah adalah menyeluruh, yaitu lahir maupun batinnya manusia. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Jelaskan pengertian fikih. Pengertian fikih menurut bahasa artinya adalah paham. Sedangkan secara istilah adalah pengetahuan dalam memahami hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Maka dengan ilmu fikih ini, manusia mengkaji mengenai hukum suatu perkara. Misalnya, hukum wajib, sunnah, mubah, haram, halal, dan lain-lain. Ilmu fikih berasal dari pemikiran ulama ahli fikih atau fuqaha yang didapat dari dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Objek dari ilmu fikih adalah urusan lahir batin manusia yang berhubungan dengan makhluk hidup, seperti muamalah, siasah, dan lain-lain. Bersumber pokok dari ijtihad atau pemikiran ulama dalam memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Hukumnya berupa peraturan dalam masyarakat atau negara, kemudian ada sanksi bagi pelanggarannya di dunia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Jelaskan pengertian dari akidah. Pengertian akidah ialah keteguhan iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, sekaligus beriman pada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan kitab-kitabnya, serta yang lain sebagainya. Jadi, akidah ini pengertiannya yaitu keteguhan iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia membuktikannya dengan cara dia melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dia menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, serta dia mempercayai atau beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, rasul-rasulnya Allah, dan kitab-kitabnya Allah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Sebutkan perbedaan antara syariah dan fikih. Beberapa perbedaan antara syariah dan fikih yang saya ketahui yaitu: yang pertama, syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifatnya mutlak dan universal, sedangkan fikih bersumber dari pemikiran ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sifat dari fikih yaitu sekunder serta variatif tergantung dengan ulama yang dirujuknya. Yang kedua, hukum syariat bersifat kekal dan tidak berubah. Sedangkan hukum fikih dapat berubah, tapi dia tidak kekal. Yang ketiga, hukum syariah hanya satu dan universal, sedangkan hukum fikih itu beragam.
Yang keempat, syariat dalam penentuan hukum tidak ada campur tangan manusia, sedangkan dalam fikih ada campur tangan dari manusia. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Mengapa dalam kita melaksanakan syariah Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai ketauhidan dan akhlak? Jawabannya menurut saya yaitu karena syariah dan akhlak dan akidah bagaikan bejana yang satu sama lainnya itu saling berhubungan. Islam sebagai agama mempunyai sistem tersendiri yang bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk suatu tujuan. Sumbernya adalah tauhid yang menjadi inti akidah. Dari hal tersebut mengalir syariah dan akhlak Islami yang mengatur perbuatan dan sikap seseorang baik dalam ibadah maupun muamalah. Selanjutnya, pertanyaan ke-11. Mengapa Al-Quran menjadi sumber utama hukum Islam? Karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, hukumnya itu sudah pasti benar, menjadi sumber hukum yang tetap, tidak bisa diubah-ubah. Dalam Al-Quran juga selalu dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Al-Quran itu langsung diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukumnya itu udah pasti benar. Lalu di dalam Al-Quran itu hukumnya tidak bisa diubah-ubah, dia kekal dan murni. Selanjutnya pertanyaan ke-12. Apakah kesetaraan gender diperbolehkan dalam Islam? Yang saya ketahui, di dalam Islam tidak ada satupun ayat yang detail membahas ataupun melarang tentang perkara kesetaraan gender tersebut. Kesetaraan gender memang diperbolehkan, namun dalam porsi yang tidak berlebihan, tidak lantas membuat wanita menjadi pemimpin dalam segala hal. Jadi kesimpulannya itu di dalam Islam tidak ada ayat yang melarang secara detail kesetaraan gender. Akan tetapi kesetaraan gender itu diperbolehkan di dalam Islam asalkan tidak berlebihan. Selanjutnya pertanyaan ke-13. Bagaimana peran penting hadis atau sunnah dalam mengembangkan hukum Islam di masyarakat? Peran penting hadis atau sunnah dalam mengembangkan hukum Islam di masyarakat yaitu berperan sebagai sumber nilai dan norma hukum Islam. Selain itu juga sebagai petunjuk pelaksanaan kaidah-kaidah fundamental yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana perlu dikembangkan atau dirumuskan lebih lanjut oleh akal pikiran manusia. Lebih detailnya itu, hadis atau sunnah dalam pengembangan hukum Islam sangat berperan sebagai sumber atau nilai dan norma hukum Islam. Selain itu juga sebagai petunjuk. Jadi dia itu sebagai petunjuk pelaksanaan kaidah-kaidah yang ada di dalam hukum Islam. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ke-14. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi dengan syarat harus menggunakan akal sehat serta pertimbangan yang matang. Namun pada perkembangan selanjutnya telah diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya dilakukan oleh para ahli agama Islam. Selanjutnya, pertanyaan paling terakhir yaitu pertanyaan nomor 15. Apa peranan penting ijtihad dalam pengembangan hukum Islam di masa kini dan di masa yang akan datang? Menurut saya, peranan ijtihad sangatlah penting dalam pengembangan hukum Islam dari masa ke masa. Hal ini karena Islam dan umatnya juga berkembang dari zaman ke zaman.
menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang berkembang tersebut senantiasa muncul permasalahan yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya. Jadi, karena pengembangan hukum Islam dari masa ke masa itu selalu mengikuti perkembangan zaman, jadi Islam dan umatnya itu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang berkembang tersebut, tentunya suatu hari nanti akan muncul permasalahan yang perlu dipecahkan dan ditentukan oleh kaidah hukumnya. Seperti itu. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.